Pemirsa, seorang pria harus berurusan dengan polisi di Mamasa, Sulawesi Barat setelah membuat cerita meresahkan tentang dirinya menjadi korban perampokan ketika sedang berkendara. Ya, cerita yang viral di media sosial tersebut ternyata hanya rekayasa pelaku demi menghindari penagihan hutang. Seorang pria di Mamasa, Sulawesi Barat ini merekayasa kasus perampokan hingga viral di media sosial. Ia mengaku menjadi korban perampokan ketika sedang berkendara. Pria tersebut mengaku kehilangan uang sebanyak 13 juta rupiah dan sempat diserang menggunakan parang, serta didorong ke dalam parit hingga jatuh pingsan. Polisi pun kemudian bergerak cepat menindaklanjuti kabar perampokan tersebut. Namun dari hasil penyelidikan terungkap bahwa perampokan itu hanyalah rekayasa pria tersebut. Pelaku sengaja menyebar kabar dirinya telah menjadi korban perampokan lantaran terlilit hutang dan menghindari penagih utang. Motifnya korban ini terlilit hutang karena ditagih terus sama pemilik uang yang diambil ini. Akhirnya beliau rekayasa supaya si pihak pemilik uang itu tidak menagih ke dia, tidak mendesak. Itulah sampai dia rekayasa. Pria tersebut harus menjalani wajib lapor di Polres Mamasa. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Polisi masih mendalami identitas para perampok yang beraksi di rumah dinas Wali Kota Blitar Senin dini hari. Sementara itu penjagaan di rumah dinas Wali Kota Blitar diperketat pasca peristiwa perampokan. Polda Jawa Timur membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Sebanyak 7 orang saksi telah diperiksa. Saat ini, hasil olah TKP dan pemeriksaan para saksi masih didalami. Polisi juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Blitar untuk mencari alternatif CCTV di sekitar TKP. Pasalnya CCTV di area rumah dinas Wali Kota dirusak para pelaku. Sementara itu, pasca peristiwa perampokan, sejumlah petugas kepolisian masih berjaga di rumah dinas Wali Kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar berharap kasus ini dapat segera diusut tuntas agar tidak meresahkan masyarakat. Kami berharap ini kejadian yang terakhir supaya tidak terulang di tempat lain. Apalagi ini menjelang tahun-tahun politik, bagaimana suasana kondusif itu harus kita ciptakan. Aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar pertama kali diketahui oleh jemaat sholat subuh masjid di samping rumah dinas. Saksi mendengar suara teriakan dan melihat 3 petugas Satpol PP dalam kondisi disekap. Matanya ditutup ya. Matanya ditutup. Mulutnya? Mulutnya enggak, kakinya juga diikat ya. Itu yang di luar pos. Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar Senin dini hari. Uang senilai 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan raib dibawa para pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara di waktu berbeda, Wali Kota Blitar Santoso mengaku sempat dianiaya para pelaku perampokan saat diminta menunjukkan lokasi berangkas. Para pelaku bahkan mengancam akan menelanjangi istri Santoso. Sasaran yang diminta, dia minta kepada saya untuk menunjukkan berangkasnya. Berangkasnya Pak, Bapak di mana? Saya kan selama ini nggak punya berangkas, karena berangkas ini kan harus untuk menyimpan uang yang saya simpan itu tidak ada. Jadi makanya saya memang nggak punya berangkas. Ya kalau uang sedikit-sedikit dari hasil kegiatan saya buka acara itu honornya ya saya simpan di tas, cukup saya taruh di almari gitu aja. Nah, kemudian saya ditendang, dipukul dalam posisi yang disekap baik mulut, mata, tangan, karena saya tidak segera menunjukkan, dikira saya membohongi bahwa saya tidak mau menunjukkan berangkasnya. Saya bilang kalau mau
membuka almari, silakan dibuka almarinya itu. Almari saya juga tidak terkunci, memang tidak ada kuncinya, jadi terus dibuka. Dia mengobrak-abrik saya. Waktu itu sempat dia ngomong kalau tidak segera memberitahukan istri saya mau ditelanjangi. Gitu, dia ngancam seperti itu. Saya kan berpikir bagaimana keselamatan istri saya. Polisi masih mendalami pelaku penyekapan dan perampokan Wali Kota Blitar. Lantas siapa yang berani merampok rumah dinas Wali Kota dengan sejumlah pengamanan dari Satpol PP dan juga dilengkapi dengan CCTV? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Airlangga Maradona. Selamat siang Pak Maradona. Selamat siang Mas, Assalamualaikum. Ya Pak Maradona, perampokan di rumah dinas ini di Wali Kota, uang 400 juta dan perhiasan raib, 3 anggota pengamanan dari Satpol PP juga dilumpuhkan Wali Kota, disekap, CCTV dirusak. Menurut dari kacamata Anda, adakah yang janggal dari peristiwa ini Pak Maradona? Terima kasih Mbak. Jadi banyak kalau kita lihat ya apa yang terjadi ini kan, kalau kita lihat dalam perspektif hukum pidana, ini kan orang awam sering menyebutnya perampokan gitu ya. Ini dalam hukum pidana kan kita menyebutnya pencurian dengan kekerasan. Ini sebenarnya adalah kejahatan dalam tanda kutip biasa, street crime begitu. Tapi karena kebetulan korbannya adalah wali kota, maka kita bisa mengatakan ini adalah high profile crime begitu ya. High profile crime itu sebenarnya kejahatan-kejahatan yang melibatkan bisa pelakunya maupun korbannya itu adalah orang-orang yang memiliki posisi-posisi penting di masyarakat. Inilah kemudian yang menyebabkan berita ini tidak menjadi berita perampokan. Pasti akan wali kota bisa dirampok, bagaimana pengamanannya, bagaimana perlindungan terhadap seorang pejabat. Jadi ini masuk dalam kategori high profile. Baik, tapi menurut Anda apakah ini kemungkinan ada keterlibatan orang dalam karena sampai mengetahui letak di mana CCTV dan juga berangkasnya, Pak Maradona? Ya, saya kira kan berlangsung gitu ya, kita harus bersabar menunggu begitu. Tapi kalau kita lihat atau potret dari perspektif kriminologi itu ada satu teori begitu ya yang mungkin bisa menunjukkan aktiviti teori begitu ya. Suatu kejahatan itu, kemisteriusan suatu kejahatan itu bisa diperandi dan di modus operandi seperti apa, kemudian motivasi kenapa kejahatan itu dilakukan. Dalam rutin aktiviti teori itu kan seorang pelaku kejahatan itu memutuskan untuk perampok dalam kasus ini itu satu ada motivated ya, ada motivasi dari offendernya, kemudian atraktif absent of abdian gitu. Nah, kalau kita lihat dari kemauan dan kemampuan dari jadi target itu adalah sosok tinggi suatu daerah, termasuk dilakukan di rumah dinas yang merupakan simbol pemerintahan begitu kan. Dia pasti tahu bahwa yang akan dirampoknya itu pasti seorang pejabat punya pengamanan, kemudian punya kekuasaan yang besar. Jadi ini tentu pelakunya bukan sembarangan. Kemampuan dan kemauan dia itu pasti begitu ya. Motivasinya lebih dari sekedar motivasi orang yang mau merampok orang-orang biasa. Yang akan kita nantikan dalam proses seperti apa penyelidikan dari kepolisian. Terima kasih Pak Maradona telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu. Ya pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku penganiayaan asisten rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui perkembangan proses hukum sudah bergabung tim Polda Metro Jaya dan berikut pernyataannya. Saya akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap korban, yang mana korban ini merupakan seorang asisten rumah tangga atau ART. Kasus ini diungkap oleh Subdit Resmob dan juga Subdit Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tim gabungan dari Subdit Renakta dan Subdit Resmob di Trim Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus yang merampas kemerdekaan seseorang dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan
dan atau kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau kekerasan psikis dalam rumah tangga, dan turut serta melakukan dan atau menyuruh melakukan kejahatan tersebut. Kasus ini mendasari dari laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Adapun waktu dan tempat terjadinya kasus ini adalah pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2022. Jadi antara September sampai Desember terjadi kekerasan yang dialami oleh seorang ART ini. Adapun korban dalam hal ini yaitu seorang asisten rumah tangga atau ART, inisialnya SKH, seorang perempuan umur 23 tahun, yang mana dalam hasil visum ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, kemudian lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri. Kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, kemudian luka lecet di pinggul diakibatkan gesekan, luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, kemudian luka tersebut mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut bagi korban. Demikian hasil visum yang kita terima. Dalam kasus ini penyidik sampai dengan hari ini, sampai dengan siang ini telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang tadi kita tampilkan. Di antaranya adalah SK laki-laki umur 68 tahun, ini merupakan majikan yang perannya adalah membeli borgol dan rantai. Kemudian MK, perempuan, ini juga majikan, jadi istri daripada SK. MK ini adalah istri dari SK, umur 64 tahun, perannya ini menampar, mencakar, memerintah para ART yang lain yang berjumlah 4 orang untuk memborgol, merantai, merendam kaki korban dengan air panas dan garam. Kemudian ada JS, ini perempuan umur 31 tahun, ini anak daripada saudara SK dan saudari MK. Perannya adalah memborgol dan memukul korban. Kemudian yang lain adalah para pembantu yang lain atau ART yang lain yang terlibat dalam kasus ini sehingga ditetapkan sebagai tersangka juga. Di antaranya E, laki-laki umur 35 tahun, ini perannya memukul dengan besi, menendang, memborgol, merantai, dan menyuapi dengan cabai. Kemudian yang kelima ST, perempuan umur 25 tahun, peran memukul, menendang, menampar, membantu merantai korban. Kemudian yang keenam PA, perempuan umur 19 tahun, perannya memukul dan merantai. Kemudian yang ketujuh IY, ini perempuan umur 38 tahun, perannya menampar, menendang, membantu merantai, membawakan ember berisi air panas. Kemudian yang ke-8 S, perempuan umur 48 tahun, peran menampar dan memukul korban. Adapun barang bukti yang diamankan oleh penyidik sampai dengan saat ini berjumlah 22 barang bukti yang kita gelar semuanya di depan ini. Nanti akan kita perlihatkan juga kepada rekan-rekan media sekalian. Di antaranya ini ada 1 buah sapu lidi, kemudian sapu ijuk, 3 buah borgol, 2 buah rantai, 3 buah kunci gembok, 3 buah kandang anjing, kemudian juga 1 buah ember, 1 buah keset warna merah, kemudian ada barbel,
gayung, kemudian ulekan yang untuk membuat cabai, kemudian 1 buah bangku, tas hitam, kemudian juga ada HP, kemudian juga kita amankan 1 buah DVD, digital video recorder yang berada di TKP, yaitu di unit apartemen Simpruk Indah lantai 12, unit 01. Ini kita amankan sehingga dari DVR ini kita bisa melihat visual terjadinya kekerasan itu yang menjadikan bukti terjadinya kekerasan terhadap korban. Yang pemirsa, itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua akan disatukan dalam persidangan hari ini. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso menyatakan para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua akan didudukkan dalam satu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf akan dihadirkan dalam satu ruangan yang sama. Sementara Barada Eliezer atau Richard Eliezer akan disediakan ruang khusus untuk bersaksi secara online. Adapun dalam persidangan hari ini menghadirkan 5 saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang meliputi ahli Pusat Laboratorium Forensik, ahli Biologi Forensik, ahli DNA, ahli Balistik, dan ahli Digital Forensik. Dan untuk mengetahui perkembangan sidang kasus hukum pembunuhan Yosua, sudah bergabung bersama kami Calvin Tonggi di PN Jakarta Selatan. Selamat siang, Calvin. Calvin? Iya, selamat siang Wilson, Bian, dan juga pemirsa. Benar bahwa hari ini adalah persidangan dari agenda keterangan saksi ahli, yang dimana ini dihadirkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni sebanyak 5 orang saksi ahli dan juga 1 pembantu dari saksi terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan memang sidang tadi dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana mereka yang dihadirkan oleh Jaksa ini terdiri dari ahli balistik hingga ahli digital forensik dari Puslapfor Polri. Dan untuk saksi yang pertama yakni ada Aji Febrianto selaku ahli poligraf dan juga Arif Sumirat selaku ahli balistik. Ini diadakan sidang secara terbuka begitu. Namun untuk keempat saksi lainnya yakni untuk Heri Ferianto ahli digital forensik, Firasania ahli DNA, Siraju Umam pembantu olah TKP ahli, dan juga Irfan Rohit dari selaku ahli biologi dan juga DNA, ini diadakan secara tertutup oleh majelis hakim dikarenakan untuk alasan keamanan umum. Dan untuk saksi pertama tadi Aji Febrianto selaku ahli poligraf, ini memang majelis hakim masih bertanya seputar dengan nilai keakuratan dari tes poligraf sendiri, yang mana Aji berkata bahwa untuk tes poligraf sendiri memiliki persentase 93% untuk tes poligrafnya. Dan juga untuk majelis hakim bertanya tentang apakah uji poligraf ini bisa dimanipulasi dan seberapa sering digunakannya tes ini dalam tugas dari anggota Polri. Dan memang untuk saat ini majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih bertanya kepada saksi ahli kedua yakni Arif Sumirat selaku ahli balistik. Dan untuk informasi bahwa ini adalah pertama kalinya terdakwa dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini untuk menjalani sidang dalam perkara pembunuhan Brigadir Joshua, yang mana untuk sementara Richard Eliezer atau Baradae hakim telah menyatakan untuk sidang terpisah yakni secara online. Dan adapun pemisahan Richard Eliezer ini dikarenakan dengan alasan Richard Eliezer masih berstatus sebagai justice collaborator dan dilindungi dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Sementara itu Wilson dan juga Dian. Baik, terima kasih Calvin atas laporan Anda dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, dalam persidangan Selasa kemarin, Richard Eliezer bersaksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam sidang, Eliezer mengungkap skenario yang telah disusun Sambo dan juga imbalan 1 miliar rupiah yang dijanjikan kepadanya.
Dalam sidang Selasa pagi, Eliezer memilih untuk memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim secara offline. Pilihan Eliezer untuk memberikan kesaksian secara langsung di muka persidangan mendapatkan tepuk tangan dari pengunjung sidang yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya siapkan yang Lexus LM. Kenapa? Walaupun kemudian dirubahnya, tapi ada permohonan tertulis dari LPSK berkaitan dengan saudara. Apakah saudara akan menghadiri sidang secara offline saat ini duduk di sini atau mau secara online? Offline saja yang mulia. Offline saja. Siap. Oke. Dalam sidang, Richard Eliezer kembali menceritakan saat diperintah Verdi Sambo untuk menghabisi nyawa Yosua Huta Barat, termasuk skenario yang sudah disusun Sambo. Eliezer juga menuturkan, usai mengeksekusi Yosua, Sambo menawarkan uang tunai 1 miliar rupiah dan ponsel baru kepada para ajudannya. Baru dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke bapak kan, bapak nangis. Baru bilang, nanti kau yang bunuh Yosua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. Jadi gini Chat, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu ibu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia. Pada saat itu kami duduk yang mulia, saya baru Bang Riki baru Om Kuat, baru ditanya kepada saya, kepada kami disampaikan ada uang karena kalian sudah menjaga ibu, nanti saya kasihkan kalian uang jumlahnya Kuat 500, Riki 500, saya 1 katanya yang mulia. Skenario, siapa yang doktrin, di mana yang doktrin? Richard Eliezer sempat emosi saat menjawab pertanyaan kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang menuduhnya tidak konsisten. Eliezer kembali menekankan bahwa dirinya di bawah doktrin Verdi Sambo saat pembuatan BAP pertama. Ada. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini seharusnya saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian itu? Ini tidak konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi, saya tanyakan ini tidak konsisten. Makanya kita mau tanyakan. Jangan menekan kayak gitu. Sudah cukup. Sementara itu, terdakwa Verdi Sambo mengaku akan bertanggung jawab atas kematian Brigadir Yosua. Namun, Sambo juga meminta Richard Eliezer turut bertanggung jawab atas kasus tersebut. Kita berdua yang bertanggung jawab. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Riki, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Sambo meminta Eliezer tidak melibatkan istrinya Putri Chandrawati dan Riki Rizal dalam kasus ini. Sambo menegaskan akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil verifikasi partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024 hari ini. Selengkapnya akan hadir usai jeda.